Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K tahun 2021, yaitu mengenai tes bakat skolastik penalaran. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa tes bakat skolastik itu dibagi menjadi 3, yaitu ada subtes verbal, ada subtes kuantitatif, dan subtes penalaran. Nah, berdasarkan konferensi pers atau dari surat pemerintah bahwa tes bakat skolastik yang akan diujikan pada P3K tahun 2021 itu hanya penalaran, di mana pada subtes penalaran ini ada 3 topik, yaitu ada logis, diagram, dan analitik. Nah, ini nanti soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga klik like dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Oke, soal yang pertama, ini soal logis. Semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Jadi kesimpulan yang benar adalah A. Sebagian mahasiswa berjas, B. Sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu, C. Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas, D. Sebagian mahasiswa berdasi tapi tidak berjas, atau E. Semua mahasiswa berdasi dan berjas. Nah, pembahasannya karena ada salah satu partikular, maka kesimpulan juga partikular. Partikular itu maksudnya kesimpulan yang terbatas untuk sebagian lingkungan atau objek gitu ya teman-teman. Nah, ini kan yang partikular tuh yang ini, sebagian mahasiswa. Ini berarti partikular. Karena ada salah satu yang partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Nah, kesimpulannya yaitu sebagian mahasiswa berdasi dan berjas atau sebagian mahasiswa berdasi dan tidak berjas. Berarti yang benar jawabannya adalah yang C, sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Semua Y adalah P, sebagian Y adalah R. Kesimpulannya, A, semua Y yang bukan P adalah R. B, sebagian Y adalah R tetapi bukan P. C, semua R yang bukan Y adalah P. D, sebagian Y yang bukan R adalah P. Atau yang E, semua Y yang bukan R adalah P. Nah, untuk pembahasannya, karena salah satu partikular, maka kesimpulan juga partikular. Tetapi teman-teman harus hati-hati karena pilihan jawabannya ini merupakan jawaban jebakan gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya yang benar yaitu adalah sebagian Y adalah P dan R, atau sebagian Y adalah P tetapi bukan R. Atau ini juga sama dengan artinya semua Y yang bukan R adalah P. Nah, kalau teman-teman bingung mengerjakan soal nomor 2, kita bisa menggunakan bantuan bagan. Misalkan ini adalah lingkaran yang kuning, ini adalah anggota Y, di mana di sini semua Y adalah P. Jadi, Y sama dengan P. Terus ada lagi yang R. Sebagian Y adalah R. R itu yang warnanya putih. Nah, sebagian Y adalah R. Berarti yang ini ya, teman-teman. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita cek satu-satu apakah yang A sampai ini yang benar yang mana gitu ya. Semua Y yang bukan P adalah R. Ini jelas salah karena semua Y adalah P. Terus yang B, sebagian Y adalah R tetapi bukan P. Ini juga salah karena Y tadi sama dengan P. Y yang anggotanya R berarti juga anggotanya P. Untuk yang C, semua R yang bukan Y adalah P. Ini juga salah ya teman-teman. Nah, ini sebagian Y itu adalah P dan R. Nih, itu yang ini tadi. Selanjutnya, yang berwarna kuning itu adalah semua Y yang bukan anggota R. Karena R itu yang berwarna putih. Semua Y yang bukan R adalah P. Itulah dua kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar yaitu yang E. Semua Y yang bukan R adalah P. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Jadi kesimpulannya adalah A. Semua kertas gambar harganya murah. B. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. C. Sebagian kertas gambar harganya murah. D. Kertas yang murah sangat berguna.
E. Semua kertas gambar yang harganya murah tidak berguna. Nah, untuk pembahasannya, tadi kan ada dua kalimat. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, di sini ada dua kalimat atau dua suku kata yang sama. Kita coret saja, yaitu sangat bergunanya kan sama ya, kita coret. Nah, nanti ketemu kesimpulannya. Karena salah satu partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Partikular itu yang ini, yang sebagian ini. Nah, maka kesimpulannya yaitu sebagian kertas gambar harganya murah. Berarti yang tidak kecoret ini ya. Karena tadi ada yang partikular, berarti kita pakai yang partikular, sebagian kertas gambar harganya murah. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 4. Semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah A. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. B. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. C. Sebagian seniman adalah dosen. D. Semua seniman adalah pegawai negeri. Atau E. Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman. Nah, pembahasannya karena salah satu partikular, maka kesimpulannya nanti juga partikular. Ini ya teman-teman, ini ada yang partikular. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa menggunakan bantuan diagram. Untuk yang lingkaran warna kuning, ini adalah yang dosen. Sedangkan lingkaran yang luar, yang besar, ini adalah pegawai negeri. Nah, di soal, semua dosen adalah pegawai negeri. Jadi, semua dosen ini masuk ke himpunannya pegawai negeri. Berarti lingkarannya ada di dalamnya lingkaran pegawai negeri. Selanjutnya, sebagian dosen ada yang seniman. Nah, berarti kita iris, sebagian dari dosen ada yang seniman. Berarti yang ini. Yang ini. Terus pernyataan yang tidak cocok yang mana? Kita cek. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. Benar ya teman-teman, karena ini, yang ini. Nah, itu kan seniman, dia masuk ke pegawai negeri. Jadi yang A itu benar. Nah, terus yang B, sebagian pegawai negeri adalah dosen. Itu juga benar, karena dosen ini kan hanya sebagiannya dari pegawai negeri. Masih ada di luarnya dosen ini yang termasuk pegawai negeri juga, mungkin profesi lain gitu ya. Jadi yang B ini benar. Yang C, sebagian seniman adalah dosen. Itu juga benar karena di sini ada irisan antara seniman dan dosen. Berarti yang C juga benar. Yang D, semua seniman adalah pegawai negeri. Kita cek, di sini ada lingkaran seniman, di mana lingkaran seniman itu tidak semuanya masuk pada lingkaran pegawai negeri. Jadi yang D ini salah. Itu ya. Kita cek yang E, sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman. Ini, irisannya ini tadi, itu dosen yang pegawai negeri dan seniman. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 5. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 5, teman-teman juga bisa menggunakan bantuan diagram ya. Misalkan ini adalah bila semua X adalah A. Jadi ini yang lingkaran warna putih itu adalah X, di mana X sama dengan A. Nah, sebagian dari X adalah B. Berarti yang ini ya teman-teman. Yang ini perpotongan antara X dan B. Nah, maka kesimpulannya yaitu sebagian X adalah A dan bukan B. Nah, itu yang warnanya kuning ini. Kesimpulan yang kedua yaitu semua X yang bukan B adalah A. Itu sama aja ya teman-teman ya. X yang bukan B itu kan berarti yang warna kuning. Nah, itu berarti sama dengan A. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Semua X yang bukan B adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ini mengenai analitis. Analitis ini biasanya soalnya agak panjang, jadi teman-teman harus fokus membaca soalnya gitu ya. Kalau bisa usahakan satu kali baca teman-teman sudah paham dengan soalnya. Soal nomor 6, Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan, dari kota A ke kota B dan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa, tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Tarif maskapai ular dari kota B ke kota C itu kurang dari tarif maskapai burung, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa.
Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah A. Ular dan rusa, B. Burung dan ulat, C. Rusa dan ular, D. Rusa dan burung, atau E. Burung dan rusa. Nah, itu pembahasannya seperti ini teman-teman. Dari kota A ke kota B, tarif maskapai burung lebih mahal daripada maskapai rusa. Nih, berarti yang burung lebih mahal dari maskapai rusa. Tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Jadi burungnya ini sama dengan maskapai ular. Dari kota B ke kota C, maskapai ular kurang dari maskapai burung. Ular kurang dari burung ini ya. Ular kurang dari burung, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Berarti yang ini, ular sama dengan rusa. Nah, jadi maskapai manakah yang dipilih Pak Ali untuk menghemat biaya? Yaitu yang murah. Untuk yang dari kota A ke kota B itu kan yang murah rusa. Untuk dari kota B ke kota C yang murah itu rusa atau ular. Jadi kemungkinan maskapai yang dipilih oleh Pak Ali yaitu rusa dan ular. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Untuk bisa memilih pegawai teladan di sebuah pabrik mobil, seseorang karyawan harus rajin bekerja, berprestasi, dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Jadi kata kunci atau kriterianya ini untuk menjadi pegawai yang teladan. Pak Harun adalah satpam yang sangat disiplin. Ia baru bekerja 3 tahun. Nah, ini sudah tidak memenuhi kriteria ya teman-teman. Tahun lalu ia berhasil menangkap seorang pencuri sepeda motor milik karyawan. Terus ada lagi ini Dewi. Adalah staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Ia sudah bekerja selama 7 tahun. Nah, dia tidak memenuhi pada ini. Sering pergi berbelanja pada jam kerja. Berarti dia kurang rajin bekerja ya teman-teman. Terus ada lagi Pak Yanto. Bekerja di bagian produksi selama 6 tahun, sudah melebihi 5 tahun ya. Tapi dia sering izin karena sakit. Terus ada lagi Yeni. Bekerja di bagian pemasaran, penjualannya melebihi target dan telah bekerja selama 5 tahun. Sepertinya Yeni yang memenuhi kriteria. Endang sangat rajin masuk kerja. Ia adalah karyawan tata usaha. Ini tadi Endang dan telah bekerja selama 4 tahun. Nah, ini belum memenuhi kriteria. Gelar pegawai teladan sebaiknya diberikan kepada tadi yang sudah memenuhi kriteria berarti yang Yeni ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah D, Yeni. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah A. Mardi, Denny, Ali, Budi, B. Denny, Mardi, Ali, Budi, C. Mardi, Ali, Budi, Denny, D. Mardi, Denny, Budi, Ali, atau E. Denny, Budi, Mardi, Ali. Nah, kita cek ya teman-teman. Tadi ini Ali lebih cepat daripada Budi, berarti Ali lebih cepat dari Budi. Selanjutnya, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Itu yang dimaksud adalah Ali. Jadi gini ya. Nah, Mardi lebih cermat daripada Denny, berarti Mardi di depannya Denny. Urutan yang paling cermat yaitu Mardi, Denny, Ali, dan Budi. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli sarung baru. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? A. Amri, B. Harun, C. Agung, D. Indra, atau yang E tidak ada. Nah, kita cek satu persatu. Amri tadi membeli baju dan sarung. Dodo hanya membeli sarung. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Kita cek nanti yang Indra. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Berarti Indra sama dengan Amri sama dengan membeli baju dan sarung. Sedangkan yang Harun tadi membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Indra tadi kan baju dan sarung, berarti yang Harun baju, sarung, dan sepatu. Nah, dari kelima anak ini ternyata semuanya membeli sarung. Berarti jawabannya yang benar adalah yang E. Tidak ada yang tidak membeli sarung.
Oke, soal nomor 10. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah, jawabannya yang benar adalah yang E. Nah, kita cek pembahasannya. Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Berarti Anto di depannya Indra. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan. Atau ini berarti Ivan lebih cepat daripada kakak ya. Berarti Ivan di depannya kakak. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Atau Rino berlari lebih cepat daripada Ivan. Berarti Rino di depan Ivan. Indra berlari lebih cepat daripada Rino. Berarti Indra di depannya Rino. Urutan yang benar mulai dari yang terlambat. Nah, dari sini kita bisa mengurutkan dari yang tercepat dulu. Yang paling cepat berarti yang Anto. Terus Indra, Rino, Ivan, dan kakak. Kalau dibalik mulai dari yang terlambat berarti yang dibalik. Kakak, Ivan, Rino, Indra, dan Anto. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal yang nomor 11 itu mengenai diagram atau figural. Nah, pertanyaannya, carilah gambar yang berbeda di antara kelima pilihan jawaban ini. Kira-kira manakah yang paling berbeda? Nah, kuncinya yaitu jumlah kotak hitam di masing-masing pilihan jawaban. Untuk yang jawaban A itu jumlah kotak hitamnya 12, jawaban B 17, jawaban C 18, jawaban D 18, dan yang E juga 20. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini, yang paling berbeda itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal yang nomor 12. Carilah gambar yang berbeda. Jawaban yang benar adalah yang D. Kuncinya yaitu karena gambar D itu posisi warna abu-abu dan hitamnya itu berbeda. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, kalau kita cek yang pilihan A antara abu-abu ini sama yang huruf L ini saling berhadapan. Nah, yang B juga antara ini sama yang huruf L juga berhadapan. Yang C pun juga panjang ini sama yang L juga berhadapan. Tapi yang D itu kan enggak. Ini ada abu-abu yang L, tapi di sini hitam, bukan abu-abu. Jadi yang D ini paling berbeda. Kalau yang E masih sama, ini ada L abu-abu, di sini ada abu-abu. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Masih sama, diminta untuk mencari gambar yang berbeda. Jawabannya yang benar adalah yang B. Kuncinya, yang B berbeda pada tumpukan kotak putih, abu, dan hitam. Sekarang kita cek kotak hitam. Kotak hitam di gambar A, dia hanya tertumpuk oleh putih. Ini ya, tertumpuk oleh kotak putih. Sedangkan pada pilihan B, kotak hitamnya ini tertumpuk oleh dua kotak putih. Ini dan ini. Nah, untuk yang jawaban C, dia hanya tertutup oleh satu kotak putih. Yang D, dia juga tertutup satu kotak putih. Yang E juga tertutup satu kotak putih. Berarti yang berbeda adalah yang B, gitu ya. Lanjut soal nomor 14. Masih sama soalnya yaitu diminta untuk mencari gambar yang berbeda. Nah, jawaban yang benar yaitu yang E. Jawaban yang benar adalah yang E. Karena yang E itu berbeda pada jumlah lekukannya. Kalau kita cek gambar yang A itu ada 6 lekukan. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 lekukan. Untuk yang B juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lekukan. Yang C juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lekukan. Untuk yang D kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lekukan juga. Nah, untuk yang E ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lekukan. Berarti yang paling beda adalah yang E. Oke, soal yang terakhir masih sama, diminta untuk mencari gambar yang berbeda. Jawaban yang benar adalah yang E, karena perbedaan pada arah panah. Kalau teman-teman lihat gambar yang A, itu kan dari ujung di sini ketemu pangkalnya. Dari ujung ketemu pangkalnya. Dari ujung ketemu pangkalnya. Dari ujung ketemu pangkalnya. Nah, di sini berbeda. Di sini ujung, di sini juga ujungnya. Berarti yang E ini adalah jawaban yang paling berbeda. Nah, itulah tadi contoh-contoh soal
tes bakat skolastik untuk P3K. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.